merakit alat peledak, Mam. Oh, Ngatain balik, pukul balik. Asal jangan memulai. Jangan jadi orang tua yang dikit-dikit anak membukat. Nggak Paling- akan ada orang lain atau sesuatu hal selain Allah ya yang bisa melindungi kita dan menjaga kita selain diri kita sendiri. Anaknya sendiri nggak bisa untuk ngelawan, minimal dia bisa mau bercerita. Kita ajarkan mereka tuh hal-hal yang baik. Jangan sampai mereka jadi perundung. Ada orang tua yang memang mulutnya itu suka tanpa sadar merundung anaknya sendiri. Berarti perundung gitu, DNA perundung gitu. Jangan sampai sekalipun kalian meremehkan perasaan anak. Support system itu tidak akan terbentuk kalau hubungan antara ibu dan ayahnya itu Tidak baik. tidak baik. Marak lagi nih Pak kasus perundungan ya, sampai memakan korban jiwa. Ini sih fatal banget sih menurut aku. Kenapa sih Pak bisa terjadi Kan- kayak gini? Baru banget kejadian ya, Mam. Korban perundungan itu melakukan aksi balas dendam nggak sih? Yang belum lama nih di Masjid Jakarta. Dianya meoi. Hah? Dianya Aku kurang tahu. Pokoknya dia melakukan tindakan itu sampai ngerakit alat peledak, Mam. oh, Iya. Ini juga kita turut berduka cita ya sama yang sebelumnya, Timothy Anugrah ya. ini kasusnya makin banyak gitu loh. Kok bisa gitu? Iya, betul. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu? Sebagai orang tua, aku jujur khawatir banget. Sama lah, Mam. Pasti ya, setiap instansi itu pasti ada oknum yang melakukan perundungan ya. Itu pasti ada gitu. Cuman Gimana nih caranya? intinya kita sebagai orang tua tuh pertama banget ya menanamkan rasa percaya diri kepada anak, Mam. Pertama banget. Supaya apa? Supaya anak ini bisa melawan, Mam. Kalau dia merasa terancam. Jadi harus lawan. Ngatain balik. Pukul balik gitu loh. Iya benar. Asal jangan memulai. Iya benar. Ya kalau salah satunya tadi, kalau untuk anak salah satunya supaya fisik dia terjaga ya kita Support ya. support dia masukin ke taekwondo gitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membela diri. Dah toh sampai situ, membela diri, bukan untuk ngajak orang berantem. Jangan untuk memulai pertengkaran. Gitu loh. Kalau untuk membela diri kan beda ya, Beda, Mam. gitu. Kita punya self defense Self-defense. untuk menjaga diri kita, bukan kita sok jagoan gitu loh maksudku. Nah, jadi di sini sih sebagai orang tua kita harus banget bikin anak kita tuh percaya diri. Pertama, oke lah kalau misalnya fisik mungkin itu bisa dilatih ya, Pak. Fisik dilatih tadi. Mental ya, Nah, paling mental kedua penting. nih, Mam. Oh ya tadi mental dulu kasih. Mental dulu ya Mental harusnya. dulu. Mental dulu ya. Kalau fisik bisa dilatih ya, benar. Mental pertama banget, mental. Gimana caranya, Pak? Pertama banget berarti kita harus melatih anak untuk selalu mengungkapkan loh, Mam. Berani ngomong. Jangan jadi orang tua yang dikit-dikit anak membukat. Jadi anak tuh takut gitu mau mau ngomong gitu. Kita harus menempatkan diri sebagai teman ya, Pak. Iya, kita adalah orang paling terdekat dan terpercaya buat dia, Mam. Iya benar. Itu dia tuh tadi, makanya aku sama Cece gitu, Mam sama Cece selalu bilang kan, apa yang mau kamu ngomongin, harus ngomong gitu. Terus jangan lupa jangan ditahan, jangan lupa apresiasi sekecil apapun yang telah dia lakukan. Misalnya tadi aku dapat nilai 60, tetap harus diapresiasi. Jangan bentuk diomelin. usaha dia, Bentuk Pak. usaha kan apa? Syukur dia mau mengungkapkan gitu loh. Iya benar. Dia mau bercerita gitu, itu yang paling penting gitu. Supaya nanti cerita-cerita yang lain itu tidak ada yang tertahan membuat anak Iya benar. Dan sekecil di sini apapun aku masalahnya. juga mau nekenin gimana caranya biar anak ini punya kepercayaan diri untuk gue disupport sama orang tua gue gitu. Walaupun ada yang merundung dia, tapi dia punya rasa orang tua gue support, gue nggak boleh kayak gini, gue harus kuat gitu. Jadi gimana ya, anak itu punya mental yang kuat, Pap. Karena aku mau nekenin di sini nggak Paling- akan ada orang lain atau sesuatu hal selain Allah ya yang bisa melindungi kita dan menjaga kita selain diri kita sendiri. Aku mau nekenin di sini gitu. Nah itu. Jadi kalau bukan kita yang ngejaga diri kita, nggak akan ada yang bisa. Nah itu salah satunya tadi self defense, harus bisa bela diri. Bela diri ya. Terus harus bisa juga berani tegas gitu. Kalau ada yang nggak disuka ya marah gitu. Ngomel ya ngomel, jangan
di belakang atau takut gitu. Aku selalu ngajarin Cece buat kalau kamu nggak suka ngomong gitu, apapun yang kamu nggak suka omongin. Nah, itu di situ harus meningkatkan rasa percaya diri iya, ya, itu jadi poin penting. anak tuh merasa ya gue mau ngomong apa aja sama orang tua gue didengerin, jadi gue nggak perlu takut. Nah itu kalaupun terjadi sampai perundungan, dia berani ngomong ke kita minimal gitu ya Pak. Iya itu. Nah, kita bisa tindak gitu. Kalau memang anaknya sendiri nggak bisa untuk ngelawan, minimal dia bisa mau bercerita. Betul, Itu yang paling penting gitu. Berarti dalam hal ini support system ya, Om ya. Betul. Support system yang ada dalam keluarga itu. Nah, itu yang paling penting. Hierarki tertinggi support system itu rumah. Keluarga. Karena anak itu lebih lama di rumah. Di sekolah cuma beberapa jam, tapi di rumah dia full sama kita gitu, atau sama pendamping yang lain gitu. Wali ya. Wali di rumah. Karena guru aja tuh nggak bisa Pap ngawasin bener-bener ngawasin muridnya gitu toh, karena kan banyak. Betul. Siswa itu banyak, guru cuma berapa orang sih gitu kan. Jadi ya gimana pun caranya kita sebagai orang tua yang membekali itu dari rumah ya. biar anak kita yang punya kontrol atas dirinya sendiri gitu loh Pak. Nah di sini aku juga mau mengingatkan lagi kepada sama orang tua yang punya anak, kita ajarkan mereka tuh hal-hal yang baik ya Pak ya. Jangan sampai mereka jadi perundung. Nah itu, kayak aku sempat berpikir tuh, orang tua yang bagaimana sih kalau anaknya itu besar menjadi perundung gitu loh, Mam. Salah satunya Pak, aku pasti tahu. Ada orang tua yang memang mulutnya itu suka merundung anaknya sendiri. Contoh deh, contoh. Ih, si keriting. Oh iya ya, berarti di rumah Gitu aja kamu nggak bisa. Nah, iya ya, itu Secara verbal sudah merundung dia ya. memberikan contoh bahwa hal tersebut itu layak dilakukan gitu loh Pak. Nah itu dimana peran orang tua tuh harusnya bisa menjaga lisan. Akhirnya direkam sama si anak dan Orang tua gue aja ngomong gini, nggak apa-apa dong. akhirnya teraplikasikan di lingkungan sekolah. Ya. Oh begitu, Gitu. iya. Masuk akal. Memang sih nggak semua anak itu begitu Pak, karena jujur aku juga dari kecil sering loh digituin gitu. Ih si keriting, si item gitu, sering banget. Tapi aku bukan tipe orang yang melakukan itu. Berarti balik lagi ke anaknya juga ya. Anaknya juga gitu. Emang Sifatnya ya, memang dia punya sifat dasar, berarti perundung gitu, DNA perundung gitu. Iya sih, Iya agresif ya sih. Jadi emang udah ada bawaan Udah ada bakat sikap agresif. Ada bakat, terus ada stimulus, tercetus. Nah, gitu. Iya benar. Tapi Kalau- ini kita mau disclaimer juga, tidak semua ya semua. anak. Ada beberapa anak yang mungkin ada seperti ini gitu. Menurut aku sih gitu. Kan balik lagi, kalau emang di diri dia nggak ada Pak, mau dicetuskan kayak apapun nggak akan keluar. Karena memang tidak ada gitu. Oh, iya. Dari dalam diri dia memang tidak ada gitu. Cuma beda hal sama yang penumpukan emosi gitu sih, aku juga kurang paham sih Pak. Penumpukan emosi itu kayak gimana itu? Maksudnya anaknya ini memang udah lama memendam banyak emosi-emosi yang akhirnya keluarnya dia jadi perundung gitu. Oh iya. Jadi kayak emosi dia selama ini tertahan, nah itu tadi karena nggak bisa ngomong sama orang tuanya. Support system tidak baik ya. Akhirnya dia melampiaskan ke teman sebaya atau di bawahnya yang dia rasa lebih lemah. Gitu nggak sih? Oh iya. Ya aku sih nangkepnya begitu ya. Ya mohon maaf kalau aku salah ngomong nih, bisa dikoreksi gitu. Itu sih dari aku pribadi gitu. Tuh. Aku juga mau ngingetin nih, mungkin dari tadi aku banyak mengingatkan karena aku sendiri juga nggak mau, atau amit-amit lah jangan sampai terjadi sama anak aku gitu ya. Kita tuh usahakan bagaimanapun jadi orang tua yang selalu support anak, tapi dalam hal yang baik ya, bukan maksudnya anak salah di kita bela, enggak. Jadi kayak misalnya anak ini merasa terancam di sekolah gitu, misalnya ada temennya yang merundung dia, kita jangan diem aja, kita bilang bales. Nah, kalau anak kita bilang nggak bisa untuk melakukan bales, ya kita yang ngomong gitu. Mau nggak mau kita harus samperin tuh anak atau orang tuanya, kita ajak ngomong gitu, atau guru dulu bisa. Tapi kalau aku sih pribadi kayaknya langsung aja deh, anak siapa temuin orang tuanya, ngomong langsung gitu. Karena gimana ya, kalau kita lewat guru itu sih tugas guru tuh sebenarnya ngajar terlalu banyak bebannya Pak. Beban. Dan ini kan anak dididik sama orang tuanya Pak. Guru kan cuma mengajar gitu. Jadi nggak bisa sepenuhnya kita salahin guru gitu.
kita mau nggak mau langsung kontak orang tuanya gitu, tanya kenapa, maksudnya apa gitu ya. Kalau aku orangnya begitu gitu. Jadi jangan ketika anak kita merasa dirundung, orang tua tuh malah ya gitu doang. Jangan sampai sekalipun kalian meremehkan perasaan anak. Itu yang paling penting, karena setiap manusia itu punya tingkat kesedihan atau tingkat Berbeda-beda. sensitif dia tuh yang beda. Ada beda-beda. anak yang bodoh amat, ada anak yang sekecil apapun dia sensitif gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi sekecil apapun halnya kita harus rangkul, Berarti tadi aku bilang support system support. berarti ya. Iya, Support system kita harus yang support, kita harus dengerin apapun itu, mau bener mau enggak dengerin, kita konfirmasi yang paling penting. Satu hal lagi sih Mam, ini support system itu tidak akan terbentuk kalau hubungan antara ibu dan ayahnya itu Tidak baik. tidak baik Ya, ya. iya, Makanya jelas satu dong. hal lagi, jaga baik-baik hubungan dan pasangan Ya, ya. itu yang paling penting. Biar memberikan bunga-bunga yang indah di rumah, Nah, itu. di taman-taman rumah, supaya anak pun betah Nyaman, gitu, nyaman iya. ya. Jadi aku rasa emang semua tuh harus saling dijaga ya Mam ya. Berkesinambungan ya, keharmonisan rumah tangga, keadaan di rumah itu poin penting. Ada juga kan mungkin udah dia broken home, dibully, waduh, Nah, itu dah. tingkat untuk Bobrok banget dah mentalnya, udah suicide-nya hancur. tinggi ya. Iya. Iyalah, Karena jelas. pada siapa lagi gitu jadinya ya, benar-benar. minimal kalau dia dirundung di rumah, dia dapat support, dia masih kuat, Pak. Iya, Tapi ya. ketika di rumah dia dalam keadaan yang juga tidak memungkinkan untuk dia bertahan, ya apa yang harus dia lakuin? Logikanya gitu. Ya buat apa hidup gitu kan? Iya Nah, sih. Balik lagi, sebagai orang tua yang dewasa, kita harus lebih bijak. Minimal ya demi anak-anak lah. Kita Iya. harus menjaga kewarasan. Kewarasan.